Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat rahimahumullah. Akhir-akhir ini persaudaraan kita sedikit terganggu. Baik persaudaraan sebagai anak bangsa, ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama manusia, ukhuwah basyariyah, dan persaudaraan yang berdimensi internal sama iman, ukhuwah Islamiyah. Untuk itu dalam kesempatan ini kita akan fokuskan materi ceramah kita terkait dengan formulasi persaudaraan atau ukhuwah. Kaum muslimin wal muslimat, kita merujuk pada Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, hai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah itu ciptakan kita dari jenis laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Lalu Allah jadikan pula kita berbangsa dan bersuku, lita'arafu, agar kita saling mengenal. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Innallaha 'alimun khabir. Sungguh Allah itu Maha mengetahui dan Maha meneliti. Kaum muslimin, kata lita'arafu merupakan mainstream, tujuan akhir dari nilai persaudaraan. Perbedaan antara laki-laki dan perempuan, bangsa dan suku itu diikat dengan kata-kata lita'arufu, untuk saling mengenal. Bukan hanya mengetahui, tapi pada dimensi mengenal. Kalau kita sudah sampai pada kata lita'arufu, untuk saling mengenal, maka pendalaman kita terhadap sesuatu baik dari dimensi luar maupun dalam haruslah dan selayaknya kita ketahui. Barulah sampai pada tingkat lita'aruf. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada antagonis atau sesuatu yang membuat ukhuwah persaudaraan itu sedikit bergesekan. Di antaranya kita lihat dari sisi arahan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita manusia ini memang punya tanggung jawab masing-masing terhadap kesalahan, ya terhadap dosa. Ya kita punya tanggung jawab untuk memikulnya masing-masing. Allah katakan la taziru waziratu wizra ukhra. Masing-masing kita memikul beban kesalahan kita masing-masing. Itu berarti Allah memberikan sinyal kepada kita bahwa tidaklah penting kita untuk memikirkan atau membebani seseorang dengan sebuah kesalahan. Karena pada akhirnya kita sendiri pun akan memikul kesalahan kita sendiri. Itu formulasi pertama agar persaudaraan itu erat. Karena perlawanan dan antagonis terhadap persaudaraan itu diawali dari sebuah kebencian yang selanjutnya akan menjadi sebuah pemusuhan. Kenapa terjadi pemusuhan? Karena memang kita merasa punya wewenang untuk melihat kesalahan orang lain. Pada hakikatnya, benar atau salah itu berada mutlak
merupakan hak wewenang Allah Subhanahu wa taala sebagai ahkamul hakim, hakim yang sesungguhnya. Yang kedua, formulasi persaudaraan itu agar kita tidak bermusuhan. Kata musuh itu adalah sebuah penzoliman. Zolim, orang yang melakukan permusuhan itu zolim. Zolim terhadap dirinya sendiri dan zolim terhadap orang lain. Sementara kita tahu sendiri kaum muslimin, zolim itu adalah syirik kecil. Mengapa dalam Islam zolim itu dianggap syirik kecil? Karena memang ketika kita memazlum, kita menzolimi orang, yang dizolimi namanya mazlum, berarti kita mengambil sedikit wewenang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita punya hak dan wewenang lebih tinggi dari seseorang. Itu pemaknaan zolim syirik kecil yang merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu hakikat dari sebuah permusuhan bahwa kita melakukan penzoliman. Yang kedua, permusuhan itu terjadi karena memang kita lebih dominan mencari perbedaan, bukan persamaan. Walau kita tahu persis bahwa siapapun kita, pastilah ada salah dan juga pastilah ada benar. Enggaklah ada orang total benar, salah sepenuhnya. Enggak ada. Orang yang benar pun pasti ada salahnya. Dan orang yang salah pun pasti ada benar. Keyakinan terhadap hakikat ini seharusnya permusuhan itu terhindar. Kalau kita lebih fokus pada titik persamaan, perbedaan, kebenaran, bukan mencari sebuah kesalahan. Seburuk apapun orang, pasti ada benarnya. Minimal, ini saya katakan, hadirin, kaum muslimin dan muslimat, minimal kebenaran. Manusia yang betul-betul salah sendiri pun itu minimal dia telah memelihara dirinya. Orang yang memelihara dirinya itu sebuah perbuatan baik, walau dia orang maksiat sekalipun. Dan itulah yang harus kita tuju. Ya, kalau bahasa yang sedang beredar, masjid di satu kampung ada yang rajin menyumbang, tapi tidak pernah sholat jamaah. Tapi ada juga yang sholat jamaah, tapi tak pernah nyumbang. Arahkan perhatian kita kepada yang positif, kepada yang memungkinkan kita tidak bermusuhan. Plus minus pasti ada pada diri kita masing-masing. Kalau kita lihat yang tua, ya kita katakan, huwa aksaru minni ibadat. Bapak itu lebih banyak ibadahnya ketimbang saya yang muda ini. Kalau kita lihat pula yang muda, kita katakan, huwa aqallu minni maksiatan. Anak muda itu lebih sedikit maksiatnya ketimbang saya yang lebih tua. Kalaupun kita lihat orang-orang yang sedang berbuat maksiat, kita katakan, la'allahu ta'ala yatubu ilaika fa inna Allaha ghafurur rahim. Semoga Allah memberikan taubat kepadanya. Kalau itulah yang kita sosialisasikan dalam kehidupan ini, insya Allah formulasi ukhuwah persaudaraan kita, baik dimensi Islamiyah, dimensi wataniyah, dan dimensi basyariyah akan kita capai. Akhirnya, konklusi agar ukhuwah terjaga, memang harus kita jaga lidah. Al-muslimun man salima muslimun min lisan. Memang orang muslim itu harus menjaga lidahnya. Dengan demikian kami merekomendasikan kepada kita semua kaum muslimin dan muslimah agar selalu menebarkan kasih sayang secara universal.
irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kita tebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk Allah di bumi, maka kita berharap sangat kiranya makhluk yang ada di langit juga akan mengasihi kita. Semoga Allah melimpahkan rahmat hidayah bagi kita, membuat hati kita lembut, nalar kita selalu mengarah kepada hal-hal yang membahagiakan, memuliakan siapa saja. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum